wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini, mahasiswi semester 1 dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat. Dalam video ini, saya melaksanakan tugas dari Pak Rosaidi selaku dosen bimbingan dari mata kuliah Islam Nusantara. Saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang Islam Nusantara? Menurut saya, Islam Nusantara itu memang didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia. Islam Nusantara merupakan sebuah tipologi Islam yang menyatukan nilai budaya dan tradisi. Terus, pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut pendapat Anda dengan tradisi keislaman yang ada di sekitar Anda? Indonesia dikenal sebagai negara dengan penganut Islam berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah terbanyak di dunia, sehingga seringkali ditemui beragam amaliyah yang dilakukan masyarakat seperti robo-robo, maulidan, tahlilan, dan amaliyah lainnya. Terus, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana menurut Anda terhadap orang yang suka membid'ahkan tradisi seperti robo-robo, maulid Nabi, dan tahlilan? Baik, saya akan menjelaskan sedikit maksud dari bid'ah. Bid'ah menurut bahasa yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Dan perbuatan bid'ah ini ada dua bagian. Pertama, perbuatan bid'ah dalam adat istiadat atau kebiasaan ini adalah mubah atau diperbolehkan karena asal dari semua adat istiadat atau kebiasaan hukumnya adalah mubah. Yang kedua, perbuatan bid'ah di dalam Islam hukumnya haram karena yang ada dalam Islam itu adalah tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah. Lanjut ke bagian membid'ahkan tradisi seperti robo-robo, maulid Nabi, dan tahlilan. 1. Membid'ahkan tradisi robo-robo. Tradisi ini merupakan adat istiadat yang diperbolehkan dalam perbuatan bid'ah karena yang berasal dari adat istiadat hukumnya adalah mubah. Tradisi robo-robo ini bermula dari cerita turun-temurun dan sudah menjadi keyakinan terutama umat Islam bahwa pada bulan Safar dan hari Rabu itulah di mana para nabi mendapatkan musibah atau ujian dari Allah yang berkaitan dengan laut atau air. Maka dari situlah orang-orang melakukan ritual ini agar tidak terjadi musibah. Tradisi robo-robo tidak semua tempat, bahkan di Kalimantan Barat ini hanya 2 tempat yang terkenal dari dahulu, yaitu Kuala Mempawah dan Kuala Kakap. Yang kedua yaitu membid'ahkan acara Maulid Nabi. Dalam acara Maulid Nabi ini termasuk dalam bid'ah fil ibadah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah. Maulid Nabi ini kan yaitu kita merayakan atau memperingati hari lahir. Jadi ini termasuk dalam perbuatan bid'ah di dalam Islam yang hukumnya haram. Tapi menurut saya pribadi, tidak semua perayaan Maulid Nabi di Indonesia saat ini bid'ah. Apabila peringatan itu berupa dakwah, yaitu antara lain agar umat Islam mengikuti teladan Nabi, itu tidak menjadi masalah karena ideaan Maulid Nabi saat ini secara umum fine-fine saja karena banyak diisi kegiatan ceramah dakwah. Yang ketiga yaitu membid'ahkan tahlilan. Tahlilan ini untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal. Tahlilan ini bukanlah suatu hal yang diwajibkan. Orang boleh saja melakukannya ataupun tidak. Tahlilan bukanlah kewajiban, tapi bid'ah. Tahlilan adalah pilihan bebas bagi setiap orang dan keluarga berkaitan dengan keinginan mendoakan orang yang sudah meninggal ataupun tidak. Menuduh tahlilan sebagai bid'ah adalah benar.
dan juga melawan keyakinan kaum muslim. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dan jawaban yang kurang tepat, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.